Mau pulang naik pesawat, simak ini barang yang tak boleh kamu bawa saat naik pesawat. Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman PMI saat mereka akan pulang kembali ke Indonesia karena mereka akan naik pesawat. Ribuan pertanyaan masuk dan hampir sama jenis pertanyaannya. Apakah ini boleh dibawa sambil melampirkan berbagai macam foto balik, makanan, benda bawaan, hingga buah dan juga bahkan barang yang tak penting sekalipun mau diusung pulang. Yuk simak berikut ini daftarnya yang nggak boleh. Yang pertama adalah benda tajam, senjata api, dan bahan peledak. Benda-benda seperti ini berpotensi untuk membahayakan penumpang lainnya sehingga wajar dilarang masuk ke dalam kabin pesawat. Namun dalam hal ini, benda tajam yang dilarang juga termasuk beberapa beauty kit seperti pinset, jarum pentul, gunting kecil, gunting kuku, dan benda lainnya yang mungkin biasa kamu simpan di dalam tas jinjing. Supaya aman dari pengecekan, barang-barangmu tidak disita, sebaiknya letakkan biokitmu di dalam koper saja. Yang kedua adalah benda tumpul. Tidak hanya benda-benda tajam, benda-benda tumpul yang memiliki potensi membahayakan penumpang lain seperti tongkat biliar, stick golf, dan sebagainya. Tampak sedikit merepotkan memang, namun ingat ini untuk keamanan dan kenyamananmu juga. Yang ketiga, cairan sebanyak 100 ml atau lebih dan aerosol. Cairan yang gampang terbakar, bahkan bahan peledak seringkali sulit dibedakan dengan cairan yang tidak berbahaya. Untuk memastikan keamanan pesawat, maka cairan-cairan tersebut harus diperiksa satu persatu yang pasti memakan waktu dan biaya yang banyak. Oleh sebab itu, International Civil Aviation Organization atau ICAO memutuskan untuk memukul rata semua cairan di atas 100 ml dilarang masuk kabin pesawat. Better be safe than sorry kan? Sama seperti benda cair aerosol juga dilarang untuk masuk ke dalam kabin pesawat. Ini berarti beberapa peralatan yang mungkin kamu letakkan di tas jinjingmu berisiko untuk disita, seperti parfum, hairspray, spray deodoran, gel rambut, pasta gigi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebaiknya benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam bagasi saja ya. Yang keempat, benda berbau tajam dan produk dari hewan. Karena pada saat di dalam pesawat kita akan duduk di sebuah ruangan tertutup bersama banyak orang, maka sebaiknya kita tidak membawa barang-barang beraroma tajam yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Dalam hal ini, buah durian, buah nangka, dan terasi masuk ke dalam benda-benda yang tidak boleh dibawa ke dalam kabin karena aromanya yang menyengat. Selain itu, kamu juga dilarang membawa produk hewani seperti daging, susu, keju, dan lainnya karena berpotensi menyimpan bakteri patogenik yang bisa mengganggu kesehatan. Yang kelima, power bank. Peraturan baru yang dikeluarkan bulan Maret 2018 ini menyatakan larangan terhadap power bank dengan rating energi di atas 160 watt per hour masuk ke dalam kabin pesawat. Untuk mengetahui jumlah WH power bankmu, kamu bisa memeriksa stiker informasi power bankmu atau menghitung manual. Sebuah power bank dengan kapasitas 5000 mAh dengan voltase baterai sebesar 3,85 volt memiliki rating energi sebesar 19.250 mWh atau miliwatt per hour. Jika dikonversi ke dalam satuan WH, maka rating energi power bank tersebut hanyalah 19,25 Wh dan masih aman untuk dibawa masuk ke dalam kabin pesawat. Oke, guys, itu tadi informasi mengenai tentang 5 jenis barang yang tidak boleh dibawa naik pesawat atau yang dilarang dibawa pulang naik pesawat. Jadi TKI, TKW dari mana aja harus wajib tahu
Ya, ini info penting ya. Jadi ini info penting banget ya. Jadi wajib tahu barang-barang apa sajakah yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam pesawat ya. Jadi tadi sudah disebutkan ya, dari benda-benda tajam, benda-benda tumpul, benda cair, benda menyengat dan sebagainya ya. Dan yang terakhir adalah tadi power bank ya. Jadi kalau kalian ingin aman, barang-barang tersebut jangan ditenteng karena nanti ribet urusannya. Kalian akan ditahan bersama barang itu dan nggak akan bisa pulang dengan lancar ya, seperti itu. Soalnya pemeriksaannya lama juga, ditanya-tanya ini dan sebagainya, jadi ribet urusannya gitu. Alangkah baiknya benda-benda tersebut itu yang dilarang tadi itu masukkan saja ke dalam koper, jadi satu aman di dalam bagasi ya, dan itu tidak akan mengganggu suasana atau perjalanan dan juga akan mengganggu proses perjalanan kalian, seperti itu ya. Benda tajam ya, seperti ya pisau, gunting kuku itu termasuk ya, peniti dan sebagainya kayak gitu ya, itu termasuk benda tajam juga ya. Benda tumpul ya, stick biliar dan sebagainya kayak gitu, itu juga nggak boleh. Terus kemudian cairan-cairan aerosol ya, seperti hand body, terus deodoran yang mengandung cairan-cairan seperti itu juga nggak boleh dibawa atau ditenteng ya, intinya seperti itu. Dan power bank itu harus kapasitas di bawah 20.000 mAh. Jadi kalian lihat kapasitas power banknya itu ya, kalau misalkan di atas 20.000 mAh itu tidak boleh dibawa ya. Jadi power bank itu harus di bawah 20.000 mAh. Di bawah 20.000 mAh masih bisa ya, tapi kalau udah di atasnya itu udah nggak bisa, takutnya meledak gitu kan, itu udah panas ya, kapasitasnya tuh udah panas banget seperti itu gitu ya. Jadi perlu diperhatikan supaya perjalanan lancar, maksudnya tidak mengganggu perjalanan kalian juga ya. Gara-gara bawa gunting kuku aja nanti ditaruh di mana, tas atau di tenteng, nanti ada pemeriksaan kan bunyi tuh alarm kan, nanti kita pasti dipending, kita ditanya-tanya ini kenapa mbak ini dan sebagainya, seperti itu. Jadi masalah intinya seperti itu. Lebih baik hindari membawa barang-barang tersebut, masukkan aja semua ke dalam koper, aman udah sampai tempat tujuan itu udah nggak ada maksudnya udah nggak ada masalah ini, seperti itu gitu ya. Jadi paham ya gitu. Oke, itu aja berita atau informasi hari ini, semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan selebih bisa aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu tersenyum, jangan lupa bersyukur, dan tetap bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan ikhlas, dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video-video dan berita terbaru bersama Nana Story yang lainnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Bye bye.